Shalom, salam sejahtera buat siswa-siswi kami kelas 12. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran kita, pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Kali ini kita membahas tema panggilan hidup berkeluarga. Siswa-siswi kami yang dicintai Tuhan, perkawinan dalam gereja Katolik disebut sebagai sakramen. Perkawinan adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik. Hubungan cinta antara suami dengan istri yang sudah berkeluarga itu melambangkan hubungan cinta Tuhan dengan umatnya atau hubungan cinta Kristus dengan gerejanya. Cinta Tuhan, cinta Kristus kepada umat dan gerejanya itu absolut, itu setia, cinta yang penuh tanpa terbagi, cinta yang utuh. Pernikahan sakramen juga memiliki 2 sifat, yakni monogami dan tidak terceraikan sampai mati. Monogami artinya pernikahan dalam gereja Katolik yang adalah sakramen itu hanya 1 istri untuk 1 suami. Tidak boleh ada poligami. Dan yang kedua, tidak terceraikan sampai kapanpun kecuali oleh kematian. Nah, para siswa-siswi kami, dengan demikian maka pernikahan dalam gereja Katolik yang adalah sakramen ini betapa indahnya, betapa membahagiakannya, betapa menyenangkannya bila mampu dipertahankan secara baik oleh pasangan suami istri. Akan terjadi keluarga yang utuh. Anak-anak bergembira dalam rumah tangga karena melihat, menyaksikan orang tuanya yang selalu rukun dan damai. Persoalan apapun yang ada dalam hidup berkeluarga, biasa itu ada, tetapi tak pernah berujung perceraian. Karena pernikahan dalam gereja Katolik ibarat sebuah rumah yang memiliki banyak pintu, memiliki banyak jendela. Tapi di pintu itu, di jendela itu, tidak ada namanya pintu perceraian. Tidak ada namanya jendela perceraian. Tidak ada pintu yang namanya poligami. Tidak ada jendela yang namanya poligami. Yang ada adalah hanya pintu perdamaian bila ada masalah. Suami istri, sebesar apapun problematik kehidupan dalam hidup berumah tangga, sebesar apapun masalah, selesaikan berdua di dalam iman, kembali rukun dan damai, dan setia kembali sampai akhir. Tidak ada alasan yang lain yang bisa membenarkan Anda menjadi 2 istri. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan Anda menceraikan suamimu atau menceraikan istrimu. Nah, anak-anak kami sekalian, dengan ini maka harus dilihat juga bahwa mempertahankan perkawinan yang monogami dan tak terceraikan sampai mati harus diakui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak gampang, itu jelas. Ini adalah sesuatu yang berat, menuntut pengorbanan dan perjuangan, menuntut kesetiaan cinta yang sesungguhnya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa tidak ada keluarga yang mulus manis sampai akhir hayat. Keluarga itu penuh dengan perjuangan. Ada jatuh bangunnya. Tetapi semua harus berakhir dengan baik. Tidak boleh ada perceraian, tidak boleh ada poligami dalam hidup berkeluarga. Nah, oleh karena itu, maka persiapan sebuah perkawinan, sebelum perkawinan itu benar-benar dilangsungkan
oleh kedua pasangan suami istri di hadapan pejabat resmi gereja dan di hadapan dua orang saksi, maka harus betul-betul matang. Harus betul-betul dipikirkan secara baik, secara terperinci. Harus direnungkan bagaimana rencana pernikahan ini ke depan bisa dipertahankan sesuai dengan ajaran gereja Katolik tadi. Oleh karenanya, pertunangan dan pacaran bagi mereka yang sudah cukup umur dan siap untuk menikah tentu saja dipandang baik oleh gereja. Mengapa? Karena pacaran atau pertunangan bagi mereka yang betul-betul sudah dewasa dan ada rencana untuk menikah, itu adalah sarana yang paling baik untuk saling mengenal lebih baik, lebih dalam tentang calon pasangan hidup. Sebelum menikah, tentu ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Dan di mana itu ditemukan adalah dalam proses seorang bertunangan yang lama. Diberikan ruang yang panjang untuk berkenalan lebih dalam lewat pacaran yang dewasa tentunya. Dalam masa bertunangan, orang punya waktu lebih dalam untuk mengenal sifat-sifat, perasaan-perasaan dari calon pasangan hidup. Ingat, bagi Anda yang ini sekarang sudah kelas 12 SMA, itu berarti sekitar 2 tahun lebih Anda sudah bersama dengan teman-temanmu di kelas ini, bukan? Bapak mau tanya, apakah dengan 2 tahun sudah cukup Anda mengenal teman-temanmu di sini dari segi perasaan-perasaannya, dari segi sifat-sifatnya? Jawabannya pasti tidak. Ingat, ini sudah 2 tahun. Memang mengenal seseorang tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Apalagi mengenal lebih dalam yang namanya calon pasangan hidup. Itu sebabnya mengapa orang senang berpacaran lama-lama. Mengapa tahu? Ya, karena di masa pacaran, ingat, orang berlomba-lomba membuat yang terbaik dari dirinya. Bahkan orang bersandiwara, bukan? Berpura-pura sangat sabar orangnya. Berpura-pura banyak duitnya untuk dibelanjakan. Kalau ada masalah, berpura-pura paling cepat minta maaf. Semua di masa pacaran ditampilkan hal-hal terbaik dari dirinya. Oleh karenanya di masa pacaran harus diakui, ya enak, seakan-akan tidak masalah. Tapi benarkah seperti itu kenyataannya calon pasangan hidup Anda? Ingat, ada banyak hal yang disembunyikan dalam dirinya. Tapi sebelum Anda menikah, Anda pastikan Anda harus tahu itu. Anda harus lebih banyak tahu dalam dirinya dibanding yang dia tampilkan. Nah, bagaimana mengenal ini? Ini butuh proses waktu yang lama. Anak-anak kami kalau kita lihat ya dalam kitab suci perjanjian lama, tentu kita tahu untuk menjadi bapa bangsa kelak, ya bapa bangsa Israel, Yakub itu dengan istrinya Lea membutuhkan waktu mengenal Lea sepanjang berapa tahun? 7 tahun. Bukan tanggung-tanggung, bukan? Untuk menjadi bapa bangsa ke depan butuh waktu 7 tahun disiapkan oleh Tuhan untuk saling mengenal. Dan kalau kita bicara tentang Rahel, yang nantinya dari anak Rahel
Yusuf lahir yang adalah penerus sejarah keselamatan, nanti kalau kita lihat, itu lebih dasar lagi. Butuh waktu 14 tahun. Tentu bukan kebetulan semua itu terjadi, bukan? Kalau kita lihat dalam konteks ini mau mengatakan bahwa Tuhan mempersiapkan waktu yang cukup lama untuk mereka saling mengenal, sehingga kedepannya untuk memikul tanggung jawab sebagai bapa bangsa, bangsanya Tuhan, bangsa Israel, perlu persiapan yang matang. Dan itu butuh waktu 7 tahun, butuh waktu 14 tahun. Kalau kita tarik dalam diri kita dalam konteks mempersiapkan pernikahan sakramen, ini menjadi sangat berbicara untuk kita bahwa perlu masa pengenalan, yakni masa bertunangan yang baik, masa berpacaran yang baik untuk saling mengenal. Sifat-sifat tidak gampang. Nah sekarang, bagaimana kalau kita menemukan orang yang sifatnya bertentangan dengan kita di masa pacaran ini, di masa bertunangan? Bagaimana? Ya jawabannya terserah Anda. Apakah harus Anda teruskan itu atau tidak? Tetapi mau dikatakan begini, bila Anda sanggup menghadapi pasangan hidup Anda seperti itu, lanjutkan. Tapi kalau Anda melihat bahwa terlalu berat, terlalu tidak sanggup, berkemungkinan tidak bisa dihadapi calon pasangan hidup dengan cara seperti ini, sifat dan perasaannya selalu bertentangan, bicarakanlah. Mengapa? Ingat, masa pertunangan dan masa pacaran tidak sama dengan sudah menikah. Masa pacaran, masa pertunangan masih bisa dibatalkan bila ada alasan-alasan memang nampak bahwa ini tidak boleh dilanjutkan. Ingat, jangan takut untuk memutuskan hubungan dengan orang sebelum Anda menikah bila Anda melihat bahwa itu tidak cocok untuk Anda. Mengapa? Karena ada banyak keluarga yang ke depan nanti di saat sudah menikah, mereka menangisi pernikahan itu. Mengapa harus terjadi? Tapi ingat, mereka tak perlu menangisi peristiwa itu. Mengapa? Karena sesungguhnya tanda-tanda untuk mereka tidak perlu melanjutkan hubungan itu di masa lalu ke jenjang perkawinan sebenarnya sudah ada. Hanya mereka tidak sanggup melawan perasaan-perasaan mereka, bukan? Ya, namanya juga orang sedang bertunangan, orang sudah berpacaran, mau putus tapi tidak sanggup perasaan, bukan? Terhadap sesuatu yang baik, apalagi menyangkut iman dan kebaikan masa depan yang lebih besar, hidup berkeluarga, Anda harus melawan perasaan Anda kalau memang Anda melihat ketidakcocokan. Tapi kalau ada perbedaan-perbedaan yang Anda lihat, yang Anda temukan di masa itu, masa pengenalan itu, dan masih bisa dikoreksi, diperbaiki, dikomunikasikan ke depan, dan dilihat mampu untuk disesuaikan, jangan takut juga terhadap perbedaan yang ada. Sebab sering perbedaan yang ada menjadi kekuatan di masa depan kalau sudah disadari dan dijadikan potensi untuk saling membangun bersama. Gereja Katolik menawarkan keluarga yang rukun dan damai, yang bisa dinikmati oleh pasangan suami istri bersama anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga, dengan mengatakan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen bersifat monogami dan tidak terceraikan. Baik, sampai di sini dulu pengajaran kita, anak-anak kami. Masih kita lanjutkan lagi konteks ini pada minggu depan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.